kadang-kadang pertimbangannya ya, arahan dari dokter ini kayaknya oksigen juga tidak berfungsi lagi, ntar lagi kayaknya juga sudah ekstra, secara sebab itu seolah-olah sudah tidak diharapkan lagi. Tetapi para ulama mengatakan bahwa orang ketika melihat kondisi parahnya seorang yang sakit kemudian sekalian aja dicopot itunya gitu. Kalau seandainya dicopot itu sampai justru memperparah penyakit dan mempercepat kematian, nggak boleh. Nggak boleh. Karena membuat orang seolah-olah putus asa, tidak ada lagi ikhtiar untuk berobat. Tapi yang jelas ketika Ana melihat itu, Ana betul-betul miris dan kepikiran, sedih sekali. Terakhir, ini sore Ana ditelepon itu. Kemudian malam sekitar jam 9:30 ditelepon, Ustaz, istri Ana udah meninggal. Orang itu kalau sudah diuji sama Allah penyakit, dan penyakit itu memang kalau orang bilang ini secara medis ya, dan Allah maha mampu untuk mengatasi semua penyakit. Dalam hadis yang sahih dikatakan ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit apapun kecuali ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'a bari biidznillah. Kalau seandainya obat itu ketemu atau penyakit itu ketemu dengan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Hanya kemampuan manusia terbatas. Ada beberapa penyakit yang sampai sekarang para dokter pun mengatakan tidak ada cara berobat kecuali ini, dan ini pun hanya untuk istilahnya kemungkinannya juga setengah-setengah. Tapi ala kulli hal, untuk seorang muslim 1 menit 2 menit apalagi sampai 1 hari ini berharga ya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk zikir, bisa manfaatkan untuk sholat, apalagi sampai ketemu Ramadan 1 bulan penuh, ini luar biasa, ini modal yang baik-baik sekali ini ya. Barangkali tidak semua orang dapat. Ini yang nggak bisa cuman linknya aja kan ya. Baik, dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani, dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 orang yang masuk Islamnya bersamaan. Dua-duanya baik dalam menerapkan Islam. Anna rajulaini ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Masuk Islamnya bersama, kemudian baik juga. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Hanya salah satu dari 2 orang ini lebih rajin dari yang satunya lagi. Faghazal mujtahidu hatta istushhid. Yang satu lebih rajin ini ikut jihad, kemudian setelah itu wafat. Karena memang semangat ketika ada pertempuran ikut sampai akhirnya gugur di medan perang. Wa makatha ba'dahu al-akharu sanah. Sedangkan orang kedua dia biasa aja, tetapi setelah itu beliau juga meninggal, tapi setahun berikutnya. Qala Talha bin Ubaidillah, ada salah seorang sahabat namanya Talha ibn Ubaidillah, dia mengatakan fa inni ra'aitu fil manami fima yara an-na'im, aku melihat seolah-olah mimpi, ka'anni 'inda babil jannah, aku seperti di pintu surga. Idz ana bihima, ternyata aku melihat 2 orang itu bersama aku di pintu surga. Fa kharaja kharijun minal jannati faqala fa adzina lilladzi tuwfiya al-akhir minhuma thumma kharaja fa adzina lilladzi istushhid. Kemudian yang keluar dari surga itu mengizinkan orang yang meninggalnya belakangan untuk masuk surga. Kemudian keluar lagi, baru orang yang wafatnya syahid tadi diizinkan masuk. Qala thumma kharaja alayya faqala irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Lalu bilang kepada aku, kamu pulang sana, kamu belum waktunya masuk sini. Fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas faja'alu ya'jabuna lidzalik. Maka Talha cerita kepada orang-orang dan orang-orang heran, ini kenapa ya? Yang masuk surga kok duluan, yang matinya belakangan. Yang rajin sampai wafat syahid belakangan masuk surganya. Maka sampai berita atau cerita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari apa yang kalian herankan? Qalu ya Rasulullah, hadza kana ashadd ijtihadan min al-akhar wa dakhala hadzal jannata qablahu. Yang lebih rajin ini sampai wafat syahid, kenapa yang masuk surga yang ini duluan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah
wa adraka ramadhana fasam wa sajada lillahi kadza wa kadza sajdatan fis sana. Bukankah orang yang tadi lebih panjang umurnya 1 tahun, kemudian dia dapat 1 Ramadan lagi, dia puasa 1 bulan penuh, kemudian selama 1 tahun dia sholat dan sampai bersujud-sujud dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Iya. Maka kata Nabi SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Perbandingan antara dua orang tadi lebih jauh lagi daripada perbandingan antara langit dan artinya orang barangkali tidak lebih memiliki kelebihan dari orang lain, akan tetapi umur yang Allah lebihkan kalau dimanfaatkan maka dia bisa mencapai derajat orang-orang yang jauh di atas dia. Kalau umur ini dimanfaatkan. Ini hampir sama dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa orang terbaik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man tala umruhu wa hasuna amal. Orang yang panjang umurnya amalnya baik. Kalau orang yang panjang umurnya tetapi tidak punya hidayah wal iyadzubillah, nambah dosa. Orang kalau mengatakan panjang umurnya selamat ya, itu bukan keselamatan. Tetapi ketika orang ini yang sampaikan, yang sering dengar dari masyayikh, ketika mereka mengatakan boleh seorang mendoakan, tetapi jangan hanya sekedar panjang umur saja didoakan, akan tetapi dipanjangkan umur dalam kebaikan. Karena kalau seandainya hanya panjang umur, ya tidak jarang bahkan merepotkan. Apalagi kalau sampai tambah maksiat. Saya ingat memang sebagian orang Allah beri kelebihan. Ya, saya ingat ada ibu-ibu di tempat saya sekarang sudah meninggal, usia beliau waktu itu 97 tahun. 97 tahun, 92 masih ngisi di rumah anak, suaranya berapi-api. Ini ibu ini. Karena memang dari kecil tidak macam-macam dan memang hidupnya untuk kajian, untuk berdakwah, dan suaminya dulu juga sama, pejuang. Sehingga ketika wafat juga, Masya Allah, dalam kondisi Allah beri kekuatan. Maka kita harapkan bahwa umur yang tersisa ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika ada Ramadan lagi, sebenarnya pengingat kita adalah umur kita berkurang. Ya. Karena kita sering baru diingatkan pada momen-momen tertentu. Tahu-tahu sudah Ramadan lagi. Iya, tetapi Ramadannya berbeda dengan tahun kemarin. Sekarang tambah umur. Dan nanti ada pertanggungjawabannya. Dan kita ingin Ramadan yang akan kita hadapin ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Bukan hanya sekedar rutinitas. Kalau sekedar rutinitas, kita lihat itu banyak orang. Banyak orang seperti itu. Ya, bahkan kita katakan yang paling menjadi simbol bulan Ramadan saja seolah tidak ada apa-apanya, tidak ada bedanya. Yang paling memperlihatkan bedanya bulan Ramadan dengan yang lain kan puasa. Namanya juga bulan puasa, tetapi tidak puasa. Berarti apa kelebihannya kira-kira? Tinggal hanya poster-poster, spanduk-spanduk, rame-rame, marhaban ya Ramadan. Kemudian setelah itu lebaran rame-rame, padahal tidak ibadah. Kira-kira yang dibanggakan apa gitu. Sehingga kadang-kadang kita melihat realita kaum muslimin membanggakan sesuatu yang semu. Dan ini miris dan memprihatinkan. Ketika kita juga memiliki sifat muslim mayoritas. Yang tidak puasa mayoritas. Jadi puasa itu hanya mungkin hari pertama, hari kedua. Anda sampaikan di banyak pengajian. Ya. Kita bangga dan sempat terharu. Ada masjid sampai nutup jalan. Biasanya kalau di kampung itu yang nutup jalan itu hajatan. Ini sekarang Masya Allah salat tarawih sampai di jalan-jalan itu. Bangga banget kita rasanya. Nggak jadi dongkol itu. Karena kita melihat orang pada sholat. Tapi itu nggak lama. Jangankan buru-buru 1 pekan. Nggak 1 pekan itu. Itu paling sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu mulai masuk itu softnya. Orang bilang katanya kemajuan di soft Ramadan itu. Itu seperti langganan tahunan pembahasannya dai dan mubalik kayak gitu. Kita sudah mendapatkan kemajuan soft maksudnya. Ini subhanallah. Kenapa harus berulang seperti itu? Memang ada yang perlu dibenahi. Karena di dalam syariat Islam tidak mengenal standar mayoritas aja, tetapi kualitas. Bagaimana kita beribadah ini tidak hanya ikut-ikutan orang terbanyak,
Kalau hanya sekedar orang terbanyak kita ikuti, maka jadinya kayak begitu. Orang bilang istilahnya ibadah tutup kandang. Ya, kandang yang hanya tutup di sini, tengahnya kosong itu. Jadi ketika puasa di hari pertama, hari kedua, nanti menjelang lebaran dia puasa lagi. Kira-kira dibanggakan apa? Terus nanti waktu mau lebaran, siapkan nanti acaranya begini, bajunya harus baru, kembaran semua, lalu bikin konten. Dan sekarang juga zamannya konten. Dibilang kami keluarga besar ini mengucapkan, subhanallah. Ya tidak apa-apa itu, tetapi kebahagiaannya seperti tidak ada. Topeng. Nabi SAW menyatakan, Inna lis-shaimi farhatan. Orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka. Kebahagiaan kedua ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuka, ini berkumpul antara sebuah ibadah karena dia berpuasa kemudian berbuka. Kemudian para ulama mengatakan bahwa dalam berbuka itu ada sebuah sunnah yang ditegaskan, kita ikuti. Berbuka, meskipun orang masih kuat. Meskipun orang masih kuat, akan tetapi ketika dia berbuka, dia telah menghidupkan sunnah atau ajaran Islam. Makan apa saja, terserah, meskipun hanya seteguk air, tetapi itu sunnah. Seorang menyegerakan berbuka. Yang kedua, fitrah. Orang itu setelah sekian lama tidak makan, kemudian diizinkan makan, Masya Allah. Tidak usah dibahas itu. Makanya orang kalau mempersiapkan Ramadan, ini hatta di Arab Saudi ya, anak barangkali beberapa kali cerita, orang di Arab Saudi itu menjelang Ramadan belanjanya Masya Allah bertroli-troli itu, ya kayak mau hari kiamat aja itu. Itu antrian di mal-mal itu panjang gitu untuk persiapan Ramadan, kayak mau perang aja itu. Ya, tetapi subhanallah, sebenarnya yang membutuhkan persiapan bukan sahur dan bukanya, tapi kira-kira gimana agar kita sholat malam nyaman, baca Al-Quran hatam, bisa menangis ketika berdoa. Kira-kira juga kita punya target. Mudah-mudahan puasa kita ini diterima, nggak rusak. Karena realitanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal-'atash." Betapa banyak orang puasa, jatahnya cuman lapar dahaga aja, pahalanya hilang. Bahkan ada orang gagal. Ya, sampai dinukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika sudah hari raya beliau akan mengatakan, "Man hadzal maqbulu minna fanuhanni wa man hadzal mahrumu minna fanu'azzi." Siapa orang yang sukses Ramadannya, kita akan beri ucapan selamat. Tetapi siapa yang sebaliknya, gagal dia panennya, sehingga dia perlu dikasih ucapan bela sungkawa. Ini perhatiannya ahli ibadah. Mereka khawatir jangan-jangan ibadah mereka termasuk yang gagal. Kalau kita ini kadang-kadang merasa sudah menang aja. Coba di akhir-akhir Ramadan akan datang hari kemenangan, maksudnya hari raya itu, menang lawan siapa? Kalau nggak puasa itu mau bangga menang sama siapa? Sama setan. Oh, boro-boro. Ya, lawan perutnya aja kalah itu. Dan subhanallah, kita katakan bahwa puasa yang menjadi ikon terbesar, puasa, bulan puasa, orang yang melaksanakan dapat pahala. Dia melaksanakan salah satu rukun, menjalankan syariat yang menjadi syariat sebelumnya, bahkan Rasulullah SAW diutus, kama kutiba 'alal ladzina min qablik. Tetapi kalau orang tidak puasa, bukan berarti ya aman-aman saja, enggak. Itu dosa besar. Allah menyediakan azab. Kita percaya tidak percaya, ada hadisnya. Dalam Sunan Nasa'i Al-Kubra, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dan hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Baina ana naimun id atani rajulan." Ketika aku tidur, aku didatangi dua malaikat. Seperti mimpi, dan memang mimpinya para nabi adalah wahyu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa ataya bi jabalan wa'ra." Aku diajak oleh dua malaikat itu menuju ke gunung yang terjal. Kemudian dikatakan, qala li is'ad. Dua malaikat mengatakan, ayo naik. Faqultu inni la utiquhu. Aku enggak bisa naik gunung kayak gini, gimana cara naiknya? Qala inna sanusahiluhu lak. Kita akan mudahkan kamu naik. Naik. Maka Rasulullah SAW naik gunung itu,
hatta idza stawaina atau hatta idza kuntu ala sawa'il jabal. Ketika aku sampai di ujung atau di atas di ujung gunung ini atau di puncak gunung. Idza bisautin syadid. Aku mendengar suara keras. Aku takut. Faqultu ma hadza? Ini suara apa? Qala hadza awa'u ahli nar. Ini adalah suara penghuni neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tsumman tuliqa bi." Aku diajak jalan lagi. Fa idza qaumun mu'allaquna bi'araqibihim. Tiba-tiba aku melihat ada orang digantung. Jadi araqib itu jamaknya urqub, artinya kaki bagian belakang. Itu yang digantung, artinya diikat itu kakinya mereka itu diikat begitu. Kemudian dikatakan musyaqqaqatun asdaquhum tasilu asdaquhum dama. Ternyata dua bibir ini sobek, mengalirkan darah. Faqultu man haula? Aku tanya, ini siapa mereka? Qala haula alladziina yufṭiruna qabla tahillati shiyamihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka tidak puasa sebelum waktu diizinkannya mereka berbuka. Sehingga orang yang tidak puasa itu bukan aman-aman saja. Oh, dia nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Harus kerja, harus cari nafkah untuk keluarganya. Ini tidak menjadi alasan. Bekerja, entah itu kerja berat atau kerja ringan, itu bukan menjadi alasan untuk tidak puasa. Kalau perlu kerjaannya ditinggalkan. Dan Allah Azza wa Jalla terus terang dalam Al-Quran menegaskan harus beribadah tujuan kita. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku nggak cari nafkah pada kalian. Itu di surat apa itu Az-Zariyat ayat 56. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka nyembah aku, beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak ingin mereka kasih makan aku, kata Allah. Tapi aku yang akan kasih mereka rizki. Allah yang maha pemberi rizki. Dikaitkan ini antara ibadah dengan rezeki. Kenapa? Orang banyak tidak mau ibadah alasannya cari nafkah. Dan kita katakan kalau memang ada orang punya pekerjaan, pekerjaannya adalah pekerjaan di bidang yang membolehkan dia tidak puasa, aman. Contohnya orang yang kerjanya di bidang transportasi, otomatis dia akan safar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Surat Al-Baqarah. Pembahasan tentang puasa, barang siapa yang sakit atau safar, perjalanan jauh, dan perjalanannya memang kerjaan tiap hari. Para ulama mengatakan, kalau seandainya ada orang kerja di kapal berbulan-bulan kan orang kapal itu, dia keliling negara, kemudian kadang-kadang istri dan anaknya ikut. Apakah dia masih digolongkan sebagai orang yang safar atau tidak? Sebagian ulama mengatakan dia sudah seperti tinggal di rumahnya itu, kerjanya di situ, tinggalnya di situ, keluarganya di situ, dan tidak turun-turun di situ. Sampai sebagian ulama menilai bahwa itu sudah seperti mukim. Tetapi ulama yang lain, dan Allah alam ini yang rajih, yang kuat, tetap orang seperti ini safar. Dia tidak seperti orang yang tinggal di kampungnya. Orang ini dalam keadaan perjalanan jauh. Apalagi yang supir kendaraan yang memang membutuhkan perjuangan, safar begitu. Nah, ini wajar kalau mereka tidak berpuasa. Tapi tetap nanti ketika mereka balik, ini harus diqadha. Begitu. Nah, tadi para ulama mengatakan bahwa orang yang sakit, kemudian sakitnya secara sebab tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti penyakit kanker ya. Dulu subhanallah, waktu saya masih kecil itu kanker dipakai mainan untuk orang canda-candaan. Wah, aku kanker nih, maksudnya kantong kering tuh. Sekarang nggak berani tuh. Tuh nanti kalau ada malaikat lewat diaminin gimana itu? Kan takut mau canda-canda pakai gitu juga. Na'udzubillah ya. Sekarang kalau kita lihat yang kanker itu tidak sedikit. Dan subhanallah hampir rata-rata yang kena kanker ini ya memang Allah uji ya. Allah uji. Maka para ulama menyebutkan kanker ini salah satu penyakit yang membolehkan orangnya tidak puasa. Termasuk misalkan diabetes. Kalau orangnya harus ngobat,
harus atur, harus apa, maka dia tidak apa-apa tidak puasa. Termasuk orang yang kena penyakit lambung atau yang mualnya akut dan seterusnya. Dia nggak bisa untuk berpuasa. Sampai divonis misalkan dari praktek medis ini nggak boleh telat makan meskipun cuman 1 jam. Sedikit makannya, tapi 1 jam harus ada yang masuk. Gitu. Orang kayak begini, kalau memang dia tidak bakal sembuh dengan penilaian dokter yang terpercaya, maka orang ini boleh tidak berpuasa. Nanti dia bayar fidyah. Nah, maka dari sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama antara ibu hamil dan menyusui. Ini lebih konkret mana? Masuk ke penyakit yang bisa sembuh atau penyakit yang tidak bisa sembuh. Kalau dia disamakan dengan penyakit yang bisa sembuh, maka sebenarnya ibu-ibu yang hamil dan menyusui, dia kewajibannya masih sama dengan orang yang sakit sementara. Ketika dia menyusui, ketika dia hamil, dia tidak berpuasa. Begitu selesai menyusui dan hamilnya, maka dia mengqadha. Dia mengqadha. Dan itu wallahu a'lam pendapat yang kuat. Dan itu bahkan sebagian ulama mengatakan pendapat jumhur, mayoritas ulama. Kalau di Indonesia kan yang paling gampang yang difatwakan ya, bayar fidyah aja kan selesai gitu. Ya, fidyah berapa bayarnya gitu. Tapi ala kulli hal ini salah satu pendapat ulama dan memang ini yang kuat dan itu yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Ya, lembaga ulama dan kibarul ulamanya Arab Saudi. Mereka mengatakan ini yang rajih yang kuat. Jadi ibu-ibu yang hamil dan menyusui itu lebih kuat ketika mereka disamakan dengan orang yang punya penyakit tapi sementara. Maka Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, ini Syekh, saya ini seorang perempuan yang punya langganan. Tahun ini hamil, tahun depan nyusuin, tahun depannya lagi hamil lagi, tahun depannya nyusuin lagi gitu. Itu kalau di dunia Arab biasa, kalau Indonesia kan jarang. Nah, itu pun kata Syekh, enggak apa-apa. Jangan khawatir. Antum silahkan tidak puasa. Nanti aja. Kalau sudah selesai dari aktivitas itu, silahkan berpuasa. Dan orang yang punya tekad insya Allah bisa. Ini satu madhab dan kita katakan bahwa madhab ini adalah madhab jumhur mayoritas. Ada pendapat kedua yang mengatakan, yang sering kita dengar itu, pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Mereka berdua mengatakan bahwa orang yang khawatir dari ibu-ibu ini, mereka memang membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Kemudian pendapat ketiga, sebagian dari mazhab Syafi'iyah dan Hambali atau Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa ibu-ibu ini kalau seandainya khawatir anaknya gimana-gimana nanti, maka mereka bayar fidyah plus qadha. Qadha plus fidyah. Tapi wallahu alam seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa pendapat yang kuat sekali adalah dia qadha saja. Ya. Terlepas memang ada perbedaan pendapat dan itu adalah hal yang wajar ketika seorang menghadapi perbedaan ijtihadnya para ulama, tetapi tentunya seorang tidak mengambil perbedaan sebagai dalil, akan tetapi dia lebih berhati-hati dalam masalah pilihan agamanya. Tapi yang jelas, ketika menyongsong bulan Ramadan, mana yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan tanpa menunda. Dan meskipun sebagian ibadah itu mampu kita kerjakan, tetapi begitu ada kesempatan ibadah lainnya kita bisa kerjakan, jangan disia-siakan. Karena kita nggak ngerti amal mana yang kira-kira bisa masukkan kita ke dalam surga. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngadu mereka. Mereka ngadu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasul, enak sekali orang kaya ya, pahalanya banyak. Kenapa kata Nabi SAW? Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yu'tiquna wa la nu'tiq wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa sholat seperti kita sholat, bisa berpuasa seperti kita puasa, tetapi mereka bisa membebaskan budak, kita nggak bisa.
Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kita nggak bisa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tasbiquna bihi man ba'dakum wa tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum." Mau enggak aku beritahu kalian amal ringan, tidak perlu modal, pakai duit banyak. Kalau kalian kerjakan, kalian bisa mengejar ketertinggalan orang-orang di depan. Atau kalian bisa meninggalkan orang-orang di belakang kalian. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Kecuali orang yang mengerjakan apa yang kalian kerjakan. Wah, senang sekali itu orang-orang fuqara'ul muhajirin. Orang-orang miskin bilang, wah enak nih kita punya amal untuk saingan sama orang kaya. Akhirnya Nabi SAW menyatakan, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin 33 marrah. Ternyata itu tuh zikir habis salat. Habis salat doa alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah 33 kali. Dan itu bisa memberikan pahala melesatnya orang meninggalkan pahala orang di belakang dan bisa mengejar ketertinggalan orang di depan. Begitu. Nah, kadang-kadang orang habis sholat langsung aja cepat kan. Apalagi kalau sholatnya di rumah, ninggal masakan di dapur. Gitu. Nah, jangan ninggalin, selesaikan dulu urusan baru sholat. Masakan langsung berubah menjadi prahara itu. Kalau ditinggalin orang suka lupa itu. Biasanya kalau di rumah kan yang suka lupa itu air gak dimatiin sampai banjir. Kemudian masakan sampai matangnya untuk besok. Ya biasanya begitu. Nah makanya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan la salata liman apa itu la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tidak pantas seorang sholat sambil nahan buang hajat atau ada makanan yang dihidangkan. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyuan. Kalau pengajian dihidangin makanan ini enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tapi paling ustaznya dicuekin tuh sambil nitil-nitil gitu. Rahimallahu ustazana ya. Ustaz sebagian asatidzah kita kalau pengajian itu enggak suka ada yang bawa makanan ya. Dan memang itu untuk bukan menghormati ustadznya, tapi menghormati majelisnya. Ya, dulu di zaman para ulama ahli hadis ketika mereka hadir di majlis Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini seorang ulama ahli hadis, wafatnya tahun 198 Hijriah. Beliau mahir, berwibawa sekali. Sampai tidak ada yang berani meraut penanya untuk nulis di zaman beliau sudah ada. Kalau mau raut tulisan sebelumnya. Kalau terdengar ada yang tersenyum aja, ngamuk beliau. Ini nggak menghargai majelis sampai begitu. Kalau zaman kita pengajian dibuat kayak gitu ngantuk semua ya. Jadi ada makanan itu membuat pengajian menjadi hidup, masya Allah. Ya, tetapi ala kulli hal kalau sholat kemudian terganggu kekhusyuan gara-gara itu, nah, maka kalau bisa ketika sholat, ini para ulama mengatakan makruh itu, makruh. Orang sholat sambil nahan buang hajat itu sah sholatnya, tetapi kurang pahalanya, maka para ulama mengatakan itu makruh. Nah orang kadang-kadang kalau sambil ngapain gitu, nanti zikirnya kelewat, itu rugi banget. Itu dulu para sahabat sampai memperjuangkan agar yang miskin bisa mengejar ketertinggalan dari orang kaya. Selesai mereka pulang senang, beberapa hari berikutnya datang laporan lagi. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa'alu mithla. Ya Rasul, orang-orang kaya dari sahabat kami dengar itu, maka mereka ngerjakan itu juga. Maka Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Istilahnya kalau terjemahan biasanya itu sudah takdir, terima aja gitu. Artinya ada yang memang Allah beri kelebihan harta. Kalau kalian kebetulan belum ada, ya sudah, syukuri apa yang Allah berikan. Sekarang ada amal, ternyata orang kaya juga beramal. Dan ini catatan penting. Ketika orang miskin iri dengan orang kaya bukan semata-mata keuangannya, tetapi ketika kekayaan orang-orang kaya itu bisa dimanfaatkan beramal yang tidak diamalkan oleh orang miskin. Ya barangkali gambarannya kayak zaman sekarang.
Ada orang-orang kaya kan mau umroh kapan aja kan. Masya Allah. Di mana dia sekarang? Lagi umroh. Masya Allah. Oh, ntar lagi kenapa nggak Ramadan? Ramadan kan yang bisa umroh di bulan Ramadan seperti haji. Oh enggak, nanti Ramadan berangkat lagi. Yes. Masya Allah. Orang ini kalau Allah beri kelebihan harta ya. Masya Allah. Saya punya kenalan itu. Dia setiap bulan Ramadan harus umroh. Nggak bisa enggak. Sudah saya merasakan nikmat yang luar biasa umroh di bulan Ramadan. Ya kalau Allah beri kelebihan kenapa tidak? Tapi maksudnya ketika orang-orang miskin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iri kepada orang kaya bukan karena kekayaannya, tetapi pada saat harta itu bisa dimanfaatkan untuk nambah pahala. Rupanya orang kaya juga tidak mau kalah dengan amalnya orang miskin. Mereka tidak sombong, angkuh. Wah, kita kan sudah bisa punya amal yang dikerjakan khusus untuk kami, bangsa kami, orang-orang kaya. Ini kan sombong banget ya. Ya, maksudnya kalau sebagian orang itu ada yang diuji sama Allah begitu. Afwan ya, ana mau ngaji, tapi ngajinya nggak mau di masjid. Misalkan, ana kalau mau ngaji nanti sama kalangan-kalangan tertentu. Kalau sama orang-orang sana nggak mau ngaji. Nah ini kayaknya perlu dibenahin ya. Di saat dulu para sahabat, mereka meskipun sudah punya ladang amal yang tidak bisa dijamah sama orang-orang lain, tapi begitu ada kesempatan beramal lagi, mereka tidak mau ketinggalan. Dan ini bagus, rakus tapi dalam amal. Luar biasa, bagus banget ini. Dan kita nggak ngerti dari amal-amal itu yang sukses mana, yang diterima Allah di mana. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati ya abdallah hada khair. Orang yang bisa menggabungkan dua amal kebaikan maka dipanggil dari pintu surga sambil mengatakan, wahai hamba Allah, engkau telah melakukan kebaikan. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Orang yang terbiasa memelihara dan memiliki kebiasaan rutin salat yang fardu tidak bayar sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Orang yang selalu berjihad di jalan Allah dipanggil di surga dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Orang yang terbiasa sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli shiyam du'iya min babir rayyan. Orang yang sering berpuasa, entah itu puasa fardu kemudian dilanjutkan dengan puasa sunnah, maka dia dipanggil dari pintu ar-rayyan. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma 'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Tidak harus orang dipanggil dari semua pintu. Dipanggil dari satu pintu saja, Masya Allah luar biasa. Yang penting masuk surga, masuk emperan surga juga sudah enak itu, karena itu surga. Fahal du'iya ahadun min tilkal abwabi kulliha. Tetapi sebenarnya apakah ada orang yang bakal dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am wa arju an takuna minhum. Iya, bakal ada orang yang dipanggil dari semua pintu dan aku harap kamu termasuk mereka. Jadi orang yang dipanggil dari semua pintu berarti dia yang ngerjakan ini, yang ngerjakan ini, yang ngerjakan ini. Dan itu ternyata diterima Allah semua kan. Akhirnya dia dipanggil dari semua pintu itu. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti itu. Dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sholat subuh pagi-pagi tanya kepada para sahabatnya, man asbaha minkum al-yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Qala Abu Bakar, ana, satu-satunya aku yang puasa hari ini. Qala man tabi'a minkum al-yawma janazatan. Siapa yang hari ini pagi ini sudah mengantar jenazah ke pemakaman? Tidak ada yang jawab. Abu Bakar, ana. Kemudian dikatakan, man at'ama minkum al-yawma miskinan. Siapa yang pagi ini sudah memberi makan orang miskin? Yang jawab lagi-lagi Abu Bakar, ana. Kemudian terakhir, man 'ada minkum al-yawma maridan. Siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar satu-satunya yang bilang ana. Kata Nabi SAW, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Amal yang 4 ini tidak berkumpul pada satu orang di satu hari kecuali akan membuat dia masuk surga. Memang Abu Bakar semangat. Semangat sekali dalam amal. Itu belum keikhlasan dia yang susah untuk dikalahkan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau
mengatakan, "Al-yauma asbiqu Abu Bakr in sabaqtuhu yauma." Ketika ada kesempatan bersedekah, Umar bin Khattab mengatakan, "Wa faqadzalika malan 'indi." Kebetulan aku lagi punya banyak duit. Aku akan memberikan semua setengah kekayaan hartaku. Dan hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Kalau aku bisa mengalahkan dia sehari 2 hari atau satu kesempatan. Ternyata Abu Bakar memberikan semua kekayaan. Kata Umar, tidak bisa dikalahkan Abu Bakar ini. Belum lagi perkataan sebagian ulama, ma faqa Abu Bakr bi kathrati siyamin wala salah walakin bima waqara al-iman fi qalbihi. Abu Bakar tidak mengalahkan semua sahabat karena banyak salat dan puasanya, tetapi karena keikhlasan hatinya. Bukan berarti Abu Bakar tidak banyak salatnya. Banyak salatnya, puasanya dan amalnya banyak. Akan tetapi ditambah lagi dengan keikhlasan. Nah, kita ini yang salatnya juga tidak banyak, puasanya juga tidak banyak-banyak banget. Kemudian ilmu kita juga terbatas, apalagi kemampuan kita. Apalagi keikhlasan. Tidak ada jaminan diterima. Artinya, begitu ada kesempatan untuk kita kerjakan satu amalan, jangan kita sia-siakan. Kemudian berikutnya, orang yang terlalu terlena dengan amal sunnah, ini tertipu. Terlalu semangat untuk menghidupkan yang dikerjakan orang banyak, tapi ternyata sunnah. Contohnya apa? Contohnya misalkan yang sering terjadi memang tarawih, tahajud, iktikaf. Habis capek, sholat subuhnya bablas. Ini kok kebiasaan di masyarakat, iktikaf itu kan tidak mesti 10 hari full. Kalau ada yang 10 hari full, Masya Allah, Allahumma barik ini. Mudah-mudahan bisa diistiqamahkan atau disosialisasikan. Tapi sebagian besar masyarakat kita itu menilai iktikaf itu, ya karena memang mereka lakukan turun-temurun. Berangkat ke masjid jam 11, balik jam 3 atau setengah 4. Balik ke rumah, sahur, kemudian sholat subuhnya di rumah. Ini kalau bapak-bapak ini rugi banget. Atau kadang-kadang habis sahur, layah-layah dulu tidur, bangun-bangun sudah waktu duha. Ya. Jadi yang dipertahankan iktikaf dan qiyamul lailnya, kemudian sholat subuhnya bablas. Termasuk orang semangat sekali sholat tarawih nggak mau ketinggalan. Takmir yang paling takmir gitu. Ternyata sholat zuhur, sholat asar tidak jamaah. Ini kebalik ya. Orang Arab mengatakan, ini salah seorang ulama namanya Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan, man syaghalahu al-fardu 'anil nadbi fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahu an-nadbu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Orang yang disibukkan dengan amal yang wajib sampai yang sunnah tidak sempat dikerjakan, maka ini dimaklumi karena dia sibuk dengan sesuatu yang lebih penting. Tetapi orang yang disibukkan dengan yang sunnah sampai yang fardu ketinggalan, ini namanya tertipu. Baik, Ana ingin mengingatkan kepada ibu-ibu ya. Ini pernah disampaikan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah di Masjid Nabawi. Waktu itu memang momennya menyambut bulan Ramadan. Beliau katakan, wahai para kaum muslimat, jangan dianggap bahwa aktivitas di rumah, menyiapkan sahur, menyiapkan buka, lebih sedikit pahalanya daripada yang didapatkan bapak-bapak. Enak sekali mereka pengajian di luar, kemudian tarawih tidak ketinggalan, bisa berangkat ini, bisa begini. Sementara kami terkungkung di penjara suci di rumah gitu. Enggak, itu justru tugas utama yang bisa mendukung ibadah semua penghuni rumah. Dan itu jangan dianggap sepele, kata Syekh Sulaiman, bisa jadi amal yang indah itu di situ. Gitu. Ihtisab, kita perlu mencari pahala dari Allah dari situ. Begitu. Maka seorang wanita yang sukses itu wanita yang sukses di rumahnya. Ya, Syekh Saleh Fauzan mengatakan boleh seorang beraktivitas dan bekerja di luar rumah, tetapi tugas utamanya jangan ketinggalan. Maka bagaimana keluarga kita kondusif untuk ibadah Ramadan, maka semua perlengkapannya itu, fasilitasnya semua akan terhitung sebagai ibadah juga. Dan subhanallah memang kayak takdirnya ya. Bapak-bapak, anak-anak itu. Kalau alarmnya bukan ibu-ibu itu nggak bangun semua itu. Itu biasanya begitu. Ya, sampai ibunya yang bangun duluan, nyiapin sahur, dibangunin si suaminya, belum bangun juga
tinggalin dulu masak apanya, siapin apanya, nanti bangunin lagi. Ini sudah mau imsak katanya. Baru semuanya gitu makan set. Nah ini yang dapat pahala kan ibunya, insya Allah. Jangan disia-siakan gitu, jangan disia-siakan. Tetapi kita perlu memang kerjasama, termasuk imsak itu nggak benar ya. Jadi kata-kata imsak yang sebenarnya itu kan tidak makan. Dan puasa itu dalam arti bahasanya artinya juga imsak. Ya. Nah, di dalam surat Maryam dikatakan inni nadartu lirrahmani sauman. Aku sudah nazar untuk saum. Tapi saum dari bahasa itu artinya menahan untuk tidak bicara. Nah, jadi puasa artinya memang betul-betul menahan untuk tidak makan. Tidak makan. Tetapi pelaksanaan imsak itu ya sudah dari yang Allah firmankan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Silahkan kalian makan dan minum sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, sempurnakan aktivitasnya dengan puasa sampai datang malam lagi. Berarti waktu puasa itu setelah terbit fajar. Imsak itu di situ. Kalau imsak yang dimaksudkan seperti yang sering kita dengar beberapa menit sebelumnya untuk kehati-hatian, bahkan sebenarnya kebiasaan ini kebiasaan yang ada di dunia Arab seperti di Mesir. Ini disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar dan beliau katakan ini kemungkar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kebiasaan sebagian kaum muslimin di Mesir, mereka mulai menahan untuk tidak makan jauh sebelum terbit fajar. Katanya kehati-hatian, tapi ini nggak benar. Karena akhirnya orang awam meyakini bahwa waktu mulai berpuasa pada saat diteriakkan imsak. Saya pernah dengar ada orang kampung bilang, saya bangun, ternyata waktunya mepet untuk sahur. Ya sudah tak ngerokok aja katanya. Baru mau ngerokok, imsak gak jadi lagi. Jadi itu kesalahannya dua. Yang pertama kenapa dia berhenti dari mengkonsumsi mulai waktu sebelum ditetapkannya. Yang kedua kenapa merokok gitu. Mestinya kan dipakai sahur yang manfaat. Ni'ma sahuril mu'min at-tamar kata Nabi SAW. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma. Kurma ditambah nasi kalau orang Indonesia. Ya, tapi maksudnya sahur itu juga merupakan sunnah Nabi SAW. Sahur itu meskipun orang kadang-kadang, oh enggak, saya masih kuat. Gimana enggak kuat orang sudah dijamak takdim sama bukanya ya. Bukanya sudah berapa piring tuh kayak orang balas dendam sampai ketika sahur masih kenyang banget. Tetapi sahur itu sunnah. Ketika orang makan sahur maka di situ ada keberkahan. Nabi SAW menyatakan tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam pelaksanaan sahur ada keberkahan. Orang kalau bisa makan meskipun hanya sedikit kemudian minum dengan niat melaksanakan sunnah sahur pahalanya besar. Ya, pahalanya besar sekali. Baik, amal yang bisa dikerjakan di bulan suci Ramadan banyak. Kalau kita bahas satu pengajian nggak cukup, harusnya daurah ya. Ya, misalkan contohnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini juga sama. Para ulama menyebutkan bahwa Ramadan juga syahrul Quran. Bukan hanya sekedar bulan puasa, tetapi bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin min huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran. Ya, sehingga amal membaca Al-Quran ini lebih digiatkan oleh Nabi SAW, terutama Jibril ngajak untuk tadarus. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Jibril datang kemudian mengulang bersama Nabi SAW sampai Nabi SAW lebih semangat lagi untuk bersedekah. Ketika Jibril datang kemudian membaca Al-Quran bersama beliau sampai Nabi SAW berdermanya itu lebih giat lagi. Kemudian kebiasaan kaum muslimin ini pengalamannya semakin bisa membaca Al-Quran dia semakin semangat untuk mengerjakan. Tetapi semakin susah untuk membaca Al-Quran, biasanya tambah malas untuk membaca. Nabi SAW menyatakan,
al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u bihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an mahir, pandai, maka dia akan dibarengkan bersama para malaikat. Artinya ada kelebihannya, ada keistimewaannya. Tetapi orang yang baca Al-Qur'an setengah mati, nyantol-nyantol, kepleset-pleset, berat sekali sampai dia kesulitan, syak lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama pahala ngajinya, yang kedua sabarnya ketika membaca. Nah, yang lebih diutamakan kalau memang kita lagi ngaji dan belajar, nggak usah pakai mikrofon, kasihan yang bener ya. Itu orang sudah nggak pernah ngaji, giliran aja pakai mikrofon semangat, kan kasihan yang denger gitu. Itu salah. Jadi kita di rumah tuh aduh salah lagi gitu kan, kasihan gitu. Ditambah lagi ngajinya tengah malam, waktunya orang sedang ingin beribadah dengan cara yang lain. Nah, maka membaca Al-Quran ketika mampu diperbanyak kita lakukan. Bikin target, anak pengen hatam. Tahun ini Ramadan anak harus hatam. Kalau pernah hatam sekali, anak pengen hatam 2 kali. Kalau 30 juz, pengen hatam sekali, berarti 1 hari minimal harus 1 juz. Kalau perlu 1 juz lebih, karena kadang-kadang Ramadan itu 29 hari. Tetapi kalau ingin hatam lebih dari itu, berarti 1 hari harus lebih dari itu. Dan itu bisa. Dulu para ulama, mereka ketika bulan Ramadan bisa lebih menggiatkan lagi. Kalau tidak salah Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi rahimahullah, beliau biasa menghatamkan Al-Quran 1 pekan sekali. Kalau sudah datang bulan Ramadan 3 hari sekali. Ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, setiap hari hatam. Nah, ini kayaknya mustahil ya di zaman sekarang. Ya, kayak nggak mungkin. Saya dulu pernah iktikaf bersama guru SMA tua. Kita masih muda-muda, sekarang juga masih muda ya. Dan maksudnya dulu waktu masih SMA, sampai guru SMA itu ini sampai jenggotnya kemana-mana dan putih-putih gitu. Dia mau datang ke pesantren kami waktu itu di Tengaran itu, dia bilang, jangan-jangan saya kalau sholat di tempat antum dipel lagi gitu. Dia nggak ngerti pesantren kita ini. Kata teman anak, wah antum bebas masuk, antum mau gulung-gulung aja juga di situ bebas. Nah, akhirnya bapak itu iktikaf bareng kita. Wah subhanallah, bapak itu ngaji terus sampai hatam bisa 3 kali. Itu 10 hari terakhir waktu iktikaf. Kita yang masih muda ini ngaji ngantuk, tidur, ngaji ngobrol gitu. Sampai kita bilang, nggak malu sama bapak itu. Orang yang punya tekad bisa. Dia ngaji itu ngaji, baca itu nggak hafal. Sementara kita sebagian hafal. Tapi ya kayak begitu. Taufik atau bimbingan dari Allah itu memang mahal. Maka orang kalau punya kemauan bisa. Saya punya kawan cerita, ibu-ibu ini di salah satu kantor. Jangan-jangan ibu-ibu itu anggota pengajian kita ya, mudah-mudahan aja. Tapi kayaknya bukan di Jakarta sini kayaknya. Nah, dia cerita ibu itu di kantor mana gitu. Terus kantornya di tower mana, kawan anak ini masih di kampus ala anak pesantren, datang memang mau ketemu sama ibu itu untuk ngajarin ngaji. Itu awal-awal datang pakai sandal jepit ditolak sama satpamnya, mau ngapain ini ke sini gitu. Anda mau ketemu ibu itu pejabat di kantor itu. Masa sih? Akhirnya telepon, oh iya benar itu guru ngaji anak gitu. Akhirnya dibisikin sama si satpam, besok-besok kesini pakai sepatu deh ya gitu. Nah, akhirnya dia masuk, ngajar ngaji itu ibu itu 0 Iqra, sampai akhirnya berhasil bisa hafal 2 juz atau 3 juz. Sampai akhirnya dikasih hadiah, ini teman anak ini haji. Dihajikan. Itu haji waktu itu masih belum susah, jadi cepat sekali berangkat. Anak awal-awal diterima di Jamiah tahun 2005, itu teman anak datang dihajikan, dan yang hajikan juga bareng itu. Saya mau haji sama kamu gitu. Hanya diberangkatkan, saya cerita itu. Saya itu nggak pernah, kata ibu itu, saya nggak pernah punya bayangan sampai hafal tuh nggak pernah. Wah ngaji aja susah gitu. Dari Iqra belajar sedikit sampai akhirnya bisa baca Quran, semangat sampai akhirnya bisa hafal 2 juz. Nah, ibu-ibu ini lebih banyak nganggur apa padat ya di rumah ya. Kata orang kalau pensiun kan,
Kalau sudah pensiun, anak yang sudah besar gitu, biasanya banyak waktu kosongnya. Kenapa tidak bikin target? Ramadan yang tahun lalu hafalan saya sampai surat Al-Ghasyiyah misalkan. Kalau bisa tahun ini menyongsong Ramadan saya sudah hatam tuh surat An-Naba gitu. Jadi waktu traweh itu tidak usah usul sama imamnya, baca yang pendek aja gitu. Ya, jadi kan bisa menikmati bacaan imam, justru semakin panjang semakin menikmati. Ya, ini pembahasan juga sholat di bulan Ramadan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya? Panjang banget. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, hatta hamamtu amrosu. Aku sholat bersama Nabi SAW sampai aku punya niat jelek. Apa niatnya? An aq'uda wa adharahu yusalli. Aku mau tinggal duduk biar Nabi SAW sholat sendiri. Ini saking panjangnya sholat Nabi SAW. Wah, yang diajak sholat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Seorang sahabat yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Yang beliau dipanggil oleh Nabi SAW kemudian iqra alayya. Tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra alaika wa alaika unzil. Apakah aku bacakan Al-Quran kepada engkau sementara Al-Quran ini diturunkan kepada engkau? Maka kata Nabi SAW, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari selain aku. Maka dibacakanlah Al-Quran itu ketika sampai di surat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ketika Allah berfirman, ingat ketika di hari kiamat kami akan datangkan orang-orang menjadi saksi untuk kamu dan kamu akan kami datangkan menjadi saksi untuk orang-orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Faraitu ainaihi tadrifan. Aku melihat matanya berair, menangis. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud punya pengalaman seperti itu, bacaannya bagus. Ternyata ketika sholat bersama Nabi SAW, panjang banget. Sampai pengen duduk aja. Nah, ini kata Abdul Mas'ud, hatta hamamtu amrosu. Sampai aku niat jelek. Kata Syekh Abdul Razak, berarti orang yang duduk meninggalkan imamnya sholat sendirian, ini melakukan tindakan jelek. Kayak di masjid-masjid kaum muslimin. Jadi mereka nungguin imamnya mau rukuk baru berdiri takbir. Kalau tarawih kayak gitu. Jadi tarawehan imamnya panjang bacanya. Nah, makmumnya ini nungguin aja duduk gitu, nggak segera takbir. Begitu imamnya sudah mau rukuk kelihatan, baru mereka berdiri, Allahu Akbar, ikut rukuk. Terus sampai pernah itu imamnya kayak bacaannya ngelandai, kayak udah mau rukuk aja gitu. Wah, orang-orang udah pada takbir, ternyata masih lanjut bacanya. Kayak orang di prank gitu. Ya, tapi maksudnya ternyata membiarkan imam sholat dia nanti belakangan nyusulnya itu ternyata nggak bagus juga. Tapi ala kulli hal, ini amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan. Begitu ada peluang kita ingin manfaatkan dan semoga Allah memberikan kita kekuatan, bimbingan sehingga Ramadan ini betul-betul bisa lebih baik dari sebelumnya. Ini dapat kita pelajari. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah jam 3 karena kita mulainya telat, selesainya telat juga. Ini ada pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan sampai jam 4 nanti. Baik, dimulai dengan pertanyaan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya perihal waktu terlarang untuk sholat. Apabila kita masuk masjid pada saat terlarang, apakah boleh sholat tahiyatul masjid? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Apakah kita sholat apa tidak waktu terlarang itu? Seperti contohnya habis asar atau habis subuh. Para ulama mengatakan memang ada dua kontra dari dalil yang disebutkan. Tetapi wallahu a'lam, ini yang difatwakan dalam banyak ulama termasuk dalam mazhab Syafi'iyah, bahwa sholat sunnah di waktu terlarang apabila ada sebabnya maka sholat itu dibolehkan. Contohnya orang masuk masjid, maka dia dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Maka sholat yang ada sebabnya boleh dilakukan.
tetap kita lakukan. 2, sholat jenazah. Ada jenazah meninggal, wafatnya jam 10 pagi. Diurus, akhirnya diselesai pemandian dan pengurusannya dan baru dibawa ke masjid setelah asar. Akhirnya jamaah sholat asar dulu. Setelah sholat asar mereka menyolatkan jenazah. Ini juga sama. Ini termasuk sholat zawatil asbab. Sholat yang ada sebabnya. Sehingga boleh dilakukan setelah sholat asar atau dalam waktu larangan. Kalau ada sebabnya. Yang tidak boleh itu kalau ada orang yang sengaja ingin sholat di waktu larangan. Ini yang baru tidak dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan kalau waktu larangannya itu betul-betul sebentar. Jadi waktu larangan itu ada 5. Yang 3 berkaitan dengan matahari, yang 2 berkaitan dengan waktu sholat. Yang berkaitan dengan waktu sholat itu habis subuh dan habis asar. Kemudian yang 3 ini berkaitan dengan matahari, waktunya sebentar tapi penekanannya betul-betul kuat. Ketika matahari terbit tidak boleh sholat. Ketika matahari pas di atas kepala tidak boleh sholat. Kemudian ketika matahari terbenam tidak boleh sholat. Kata para ulama, kita tunggu saja. Karena waktunya sebentar. Orang nunggu terbenam matahari itu sebentar sekali. Masuk masjid menjelang maghrib. Sudah tunggu aja sambil berdiri. Nanti begitu sudah azan, kita sholat. Nah, itu lebih enak gitu. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Fulana sudah wafat. Dan suami dan anak-anaknya bersemangat untuk bersedekah atas nama Fulana. Dalam bersedekah, selalu yang ditulis di kertas nama Fulana. Yang ditanyakan, apakah memang perlu dalam bersedekah atas nama orang yang telah wafat harus ditulis nama orang yang telah wafat tersebut? Jawabannya tidak perlu. Yang penting niatnya. Yang penting niatnya, bahkan melafazkan pun tidak perlu. Ya Allah, saya mau ngasihkan 1 juta ini untuk ibu saya yang namanya Fulana, yang wafat tanggal sekian, niatnya lillahi ta'ala, tidak usah. Yang penting niatnya sudah cukup. Seperti itu. Atau cukup diniatkan dalam hati. Iya, cukup dalam hati yang sudah wafat. Barakallahu fikum. Termasuk ketika umroh atau haji, ya itu tinggal nanti ketika akan berihram, labbaik Allahumma umratan an siapa. Di bulan Ramadan, bolehkah kita memperbanyak sholat sunnah mutlak di siang hari sambil memegang mushaf Al-Quran dalam rangka memperbanyak tilawah? Apakah ada contohnya dari para salaf? Iya, boleh. Ya, sholat mutlak itu boleh. Dan membaca mushaf pun boleh karena ada contohnya juga seperti pembantunya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ketika sholat membaca mushaf sambil dipegang begini, tidak apa-apa. Ya, kemudian memperbanyak sholat ini ada perintahnya. Ada seorang sahabat ketika dia minta, ya Rasul, aku pengen menjadi kawanmu di surga. Kata Nabi SAW, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Maka ini salah satu cara agar seorang sukses dalam menggapai surga, yaitu memperbanyak sholat sunnah. Bagaimana jika seorang tinggalnya di Bandung, tapi punya rumah juga di Jakarta? Sekali-kali dia datang tinggal beberapa hari di Jakarta, sholatnya sebaiknya diqashar atau tidak? Kalau seandainya dua-duanya ini dijadikan tempat iqamah, tinggal, maka wallahu a'lam, ya dia seperti orang yang mungkin di 2 tempat itu. Tetapi kalau dia dominan di tempat yang satu, yang ini hanya dikunjungi kalau ada keperluan saja, maka ini bisa seperti safar dan diqashar, bisa seperti itu. Dengan catatan di rumah yang dikunjungi sebentar itu tidak lama-lama. Kayak misalkan dia tinggalnya di Bandung terus, kemudian di Jakarta hanya disanggongin untuk bersih-bersih 2 hari, 3 hari, balik lagi. Tapi kalau dia niat liburan kita habiskan di rumah yang di Jakarta yuk, berapa? 1 pekan. Nah, maka ini kata para ulama karena lebih dari 4 hari berarti sudah seperti orang yang mukim, tinggal berdomisili di situ, maka tidak mengqashar, tidak menggabungkan 2 sholat dan seterusnya. Begitu. Kemudian berikutnya, apa arti makna dari sholawat dan apakah makna arti sallallahu alaihi wasallam? Ya, sholawat itu artinya kita mengucapkan tadi itu mendoakan kepada Nabi SAW. Kemudian artinya apa? Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mencurahkan salat dan salam. Baik, salat itu apa? Disebut oleh para ulama, salat kalau datang dari Allah berarti ampunan.
Kalau dari para malaikat berarti syafaat atau doa seperti itu. Maka ketika kita mengucapkan itu seolah kita mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mendoakan itu dengan mengucap salawat itu ibadah tersendiri. Nabi SAW menyatakan, "Man shalla alayya salatan wahidan, sallallahu alaihi biha asyra." Orang yang salawat kepadaku sekali, Allah akan doakan dia menjadi 10 kali lipat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Ya, orang yang kikir dan pelit itu orang yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak bersalawat. Jadi kalau kita hitung dari tadi pengajian sambil mengucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa kali, nah kita mestinya juga selalu banyak bersalawat. Apakah benar istilah tanah suci itu hanya untuk Baitul Maqdis saja, adapun Makkah Madinah tidak dapat disebut demikian? Wallahu a'lam, itu hanya penamaan ya, itu hanya penamaan aja. Kalaupun Makkah dan Madinah bukan kota suci, meskipun kita kan mengistilahkannya sebagai kota suci ya. Kalaupun dalam syariat tidak dikatakan kota suci, tetapi namanya Al-Haramain, dua tanah haram, dan itu lebih istimewa seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah ketika kita sedang baca ayat-ayat Allah dalam sholat, misalkan surat Al-Baqarah ayat 6, sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kita mentadabburi ayat ini dengan seperti ini. Kita kadang lalai, sudah diperingati berkali-kali dengan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW, kita khawatir takut terjatuh pada kekufuran. Apakah boleh seperti ini ya Ustaz? Ya, iya, kita membaca tentang orang kafir, kita boleh takut dan kita berdoa agar kita diselamatkan dari kekufuran, boleh. Tetapi kalau menyamakan kita dengan orang kafir ini tentunya tidak pas. Tetapi kita juga minta kepada Allah agar kita diberi keistiqomahan, keteguhan dalam berpegang dengan Islam. Boleh seperti itu. Apakah arti dari rahmat di doa-doa yang kita minta? Rahmat Allah itu kasih sayang, ya, kasih sayang Allah. Ya wa qur rabbighfir warham, ya. Katakan ya Allah ampuni dan rahmati, sayangi, begitu. Terus apa ini tentang sholat syuruk, dalil tentang sholat syuruk apabila kita sholat subuh duduk terus di masjid sampai syuruk. Bagaimana untuk wanita yang sholatnya di rumah, apakah dia mendapat sholat syuruk? Wallahu a'lam. Hadis itu berkaitan dengan orang yang sholat berjamaah di masjid kemudian duduk sampai terbit. Tapi kalau di rumah, wallahu a'lam tidak dapat. Tetapi dia bisa dapat yang lebih afdal. Karena seorang wanita lebih afdal dia sholat di rumah daripada di masjid. Dan afdaliyah atau keutamaan tidak mesti dihitung dengan nominal, tetapi dihitung dengan kualitas. Kualitas orang yang sholat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi daripada orang yang ingin mendapatkan nominal. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang sholat di Masjid Nabawi 1000 kali, termasuk kaum wanita. Tetapi kalau sholat di rumahnya lebih afdal dari yang 1000 itu. Allahu a'lam bishawab. Apakah sholat sunnah rawatib itu semua panjang lamanya seperti sholat qabliyah subuh? Ya tidaklah. Qabliyah subuh justru dianjurkan lebih ringan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat qabliyah subuh beliau ringan banget, bacanya cuman Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hatta inni dhanantu hal qara'a fiha bi ummil kitabi amla. Kata Aisyah radhiyallahu anha sampai aku nggak ngerti, jangan-jangan Nabi SAW nggak baca surat Al-Fatihah, saking ringannya. Padahal biasanya beliau kalau sholat panjang banget. Jadi hukum asalnya sholat sebelum subuh itu pendek gitu. Bolehkah seorang laki-laki sholat wajib di masjid kemudian sholat rawehnya berjamaah di musola bersama keluarga? Boleh, karena itu tidak wajib sholat raweh, tapi rugi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya orang yang sholat bersama imam sampai selesai, dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kalau ternyata dia sholat sebentar saja, nanti aku mau witir sendiri di rumah, kemudian 8 rakaat keluar masjid, boleh, tetapi rugi banget. Terus gimana kalau ada masing-masing sebagian orang sholat di masjid, kemudian dia pingin witir lagi gitu. Nah dia bisa sholat bersama imam sampai selesai,
nanti ketika rakaat terakhir dia tambahin rakaatnya. Itu yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah biar menggenapkan jumlah ganjilnya. Atau yang lebih gampang, dia sholat sampai selesai sama imam. Sudah witir 11 rakaat atau 23 rakaat. Nanti pulang di rumah, kalau mau nambah sholat di malam hari, nambahnya 2 sampai capek. Tidak usah witir lagi. Karena Nabi SAW menyatakan, la witrani fi lailah. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Untuk wanita, untuk tarawih lebih baik sendiri di rumah atau ikut berjamaah di masjid. Hukum asalnya seperti kita sebutkan, sholatnya seorang ibu-ibu itu di rumah lebih afdal. Tetapi ketika ada faktor lain, kalau sholat di rumah jadi ngantuk, kurang termotivasi karena tidak ada kawannya, maka datang ke masjid lebih semangat, maka ada faktor lain dia sholat di masjid lebih afdal karena bisa lebih semangat, lebih tertarik dan lebih khusyuk. Ada mengatakan bahwa hutang puasa bagian dari yang harus dibayarkan oleh anak keturunannya. Apakah benar? Ya, ini memang ada hadis yang mengatakan man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Orang yang meninggal ternyata dia punya beban hutang puasa. Maka ahli warisnya yang akan melaksanakan puasa tersebut. Tetapi para ulama mengatakan bahwa puasa ini tidak semuanya disamakan. Ya, tidak semuanya dianggap sama. Kalau seandainya puasa itu karena tidak puasanya orang yang meninggal tadi karena sakit, maka tidak perlu diqodokkan. Nah, dia sakit akhirnya nggak sempat untuk berpuasa dan nggak mampu sampai wafat belum sempat mengqadha. Maka ahli warisnya tidak perlu mengqadha. Nah, sebagian ulama mengatakan itu yang perlu dibayarkan itu kalau puasanya puasa nazar, kalau Ramadan tidak. Nah, itu puasa hutang puasa yang wajib. Kalau hutang puasa yang sunnah tidak. Ya kita tahu bahwa orang tua kita dulu ada yang tidak puasa tapi tidak tahu berapa jumlah hutang puasanya bagaimana. Kalau seandainya mau dibayarkan fidyah, ada sebagian ulama memberikan fatwa seperti itu. Dibayarkan fidyah, mudah-mudahan tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Apabila dalam bulan puasa tapi hati masih belum bisa memaafkan kesalahan orang yang dicintai. Memaafkan orang yang dicintai. Berarti nggak dicintai kalau tidak dimaafkan ya. Apakah puasanya sah? Sudah berdoa tapi belum bisa melupakan sakitnya. Ya, puasanya tetap sah. Tetapi ada yang kurang ya. Seperti ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Meskipun sebagian ulama yang lain melemahkan bahwa Allah turun pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah memaafkan semua orang kecuali illa limusyrikin aw musyahid. Orang yang melakukan kesyirikan atau orang yang bermusuhan. Ya, seperti itu. Nah, itu ada ruginya. Kalau puasa sah, sholatnya juga sah. Tapi dongkolnya ini tetap tidak sama dengan orang yang tidak dongkol. Terkait keutamaan umroh di bulan Ramadan, apakah wanita bersama dengan rombongan wanita lain boleh melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan dikarenakan tidak ada mahram dan kondisinya yang sedang sakit, khawatir tidak bisa mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Boleh, kalau rumahnya dekat Mekah. Ya. Kalau rumahnya dari Indonesia ya harus pakai mahram ya. Itu pendapat yang rajih dan kuat. Seorang wanita ketika haji dan umroh tetap menggunakan mahram. Seperti itu. Nah, apalagi kalau sakit. Kalau sakit nanti kan khawatirnya merepotkan yang lain. Meskipun pembahasan intinya bukan masalah merepotkan atau tidak, tetapi memang Nabi SAW mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir masirati yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Ya, tidak boleh, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan lebih dari sehari semalam kecuali harus ditemani dengan seorang mahram. Dan insya Allah kalau memang belum ada mahram kemudian tidak berangkat, insya Allah ketaatan dia tidak berangkat karena tidak ada mahram itu ada pahala tersendiri. Syukur-syukur kalau ada yang memahrami gitu. Ada yang memahrami. Masya Allah, ini pertanyaan terakhir. Saat ini laki-laki hanya bisa masuk ke area Ka'bah dengan menggunakan ihram. Apa hukumnya bagi laki yang menggunakan baju ihram tapi tidak mengerjakan umrah tapi hanya ingin beribadah dekat Ka'bah saja? Ini namanya mau ibadah tapi akal-akalan. Ya, bukan akal beneran ya. Jadi tujuan dari peraturan itu untuk merealisasikan maslahat bersama.
agar orang yang betulan mau umroh tidak terganggu dengan kepadatan. Kalau masih ada orang-orang yang hanya pengen melihat aja, bikin konten aja, atau mungkin tawaf sunnah padahal dia sudah umroh. Bukankah itu merugikan kaum muslimin yang betul-betul belum melaksanakan umroh gitu. Dan ini tentu tidak bijaksana ya, tidak bijaksana sekali karena merugikan kaum muslimin. Nah, apakah dia ingin mendapatkan sesuatu yang sunnah sementara dia perlu merugikan orang lain? Maka eh, yang sebaiknya tidak perlu dilakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ini udah jam 3:19. Apakah ada pertanyaan langsung? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.